Selamat pagi. Jadi untuk kuliah kita hari ini, subtopik yang akan kita pelajari adalah masih tentang pengantar algoritma, khususnya tentang bahasa pemrograman dan proses translasi. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu algoritma, bagaimana cara menulis algoritma, sekarang itu kita akan hubungkan bagaimana itu algoritma yang sudah kita tulis diterjemahkan atau kita sering menyebutnya ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman, dan kemudian bahasa pemrograman itu dieksekusi oleh mesin untuk melaksanakan apa yang kita minta. Nah, penting untuk kita pahami ya, sebuah film yang cukup bagus ya, yang saya ambil dari Cosmopolitan tentang pengantar bahasa pemrograman. Jadi, apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Jadi yang pertama, bahasa pemrograman itu untuk memudahkan kita mempelajari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman kita bisa bedakan. Ada bahasa pemrograman berdasarkan tujuan, dan ada bahasa pemrograman yang berdasarkan manfaat. Jadi kalau zaman saya dulu, mulai berkuliah S1, kita belajar Fortran dan Prolog dan Assembly. Karena dia memang bahasa pemrograman khusus yang Fortran hingga hari ini masih dipakai di teknik sipil, karena dia memang spesifik untuk perhitungan-perhitungan komputasi. Sedangkan Prolog itu lebih ke logik. Seperti itu. Nah, untuk bahasa pemrograman bertujuan umum, ya kurikulum yang sekarang itu Anda diwajibkan untuk menguasai bahasa pemrograman bertujuan umum, gitu ya. C dan C++. Bahasa pemrograman juga dapat dibedakan atas bahasa pemrograman tingkat tinggi dan bahasa pemrograman tingkat rendah. Jadi kalau saya membedakan bahasa pemrograman tingkat tinggi itu bahasa pemrograman yang sesuai dengan bahasa yang kita pergunakan sehari-hari, yakni bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa tingkat rendah itu bahasa yang lebih dekat ke mesin, sehingga agak sukar dipahami oleh manusia karena bukan bahasa yang diucapkan sehari-hari oleh manusia. Gitu. Beda dengan bahasa tingkat tinggi, itu menggunakan bahasa kita ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Gitu. Nah ini bagian yang paling penting sebenarnya yang kalian harus pahami ya. Jadi waktu kita selesai menulis algoritma, kita melakukan proses translasi, ya. Kemudian kita menulis algoritma itu ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Setelah itu kita kompilasi dan nanti komputer yang akan menulisnya dalam bahasa tingkat rendah untuk kemudian diinterpretasi oleh CPU. Kemudian CPU menerjemahkannya ke dalam operasi karena otak prosesor itu kan berisi ALU, Algorithmic Logic Unit, yang melakukan perhitungan-perhitungan. Nah,
Jadi belajar tentang algoritma itu sebenarnya kita belajar bagaimana menulis algoritma, kemudian kita belajar menulis program berdasarkan algoritma yang kita buat. Ya. Seperti misalnya yang Anda bisa lihat di dalam modul e-learning berikut. Nah, setelah video, di situ Anda bisa lihat contoh dari kompilasi ya, C dan Java. Anda bisa lihat gambar yang pertama. Ya. Ini kita menulis C language, kemudian itu di-compile. Setelah itu di-compile, itu diterjemahkan menjadi object code. Nah, object code ini yang dieksekusi oleh CPU. Itu untuk bahasa C. Dia menggunakan yang kita sebut sebagai compiler. Nah, itu untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Coba Anda lihat Java ya. Java itu kita tulis dalam bahasa Java, kemudian di-compile. Nah, kemudian bahasa Java itu dia punya device ya yang menerjemahkan program yang kita tulis itu menjadi bytecode ya. Setelah itu bytecode itu tidak langsung dieksekusi oleh mesin atau CPU ya. Tapi dieksekusi dulu oleh Java Virtual Machine atau JVM. Jadi proses yang pertama itu kita sebut sebagai compiler, sedangkan proses yang kedua kita sebut sebagai interpreter. JVM yang menerjemahkannya menjadi object code dan itu dieksekusi oleh komputer menampilkan hasilnya. Nah, kalian lihat di sini di dalam proses translasi itu ada dua mazhab yang berbeda gitu. Bahasa pemrograman C dan kelompok-kelompok bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lebih dulu hadir di dunia ini ya, itu biasanya hanya menggunakan teknik compiler, kita menyebutnya kompilasi. Sedangkan untuk bahasa pemrograman yang lebih kemudian ya, hadir, seperti Java, atau bahasa pemrograman berorientasi objek yang lain, C#, ya, atau Python, ya, itu dia menggunakan dua teknik, ya, teknik compiler dan teknik interpreter. Di sini sudah jelas ini, bahwa dari sini aja, dari gambar ini Anda sudah bisa lihat. Gitu. Kalau bahasa C, dia pasti lebih cepat mengeksekusi perintah karena dia hanya menggunakan teknik compiler. Sedangkan Java, dia lebih lama. Karena dia setelah compiler, dia harus diinterpreter oleh Java Virtual Machine. Itu perbedaan yang pertama. Tapi jangan salah. Bahasa C dengan hanya menggunakan model compiler, ini membuat dia hanya bisa dieksekusi oleh satu jenis mesin saja. Sedangkan Java dengan teknik interpreter menggunakan Java Virtual Machine, semua mesin bisa mengeksekusi perintah Java. Sehingga kalau Java kita sering menyebutnya write once, runs everywhere. Hanya tulis program satu kali, dia bisa dijalankan oleh server, bisa dijalankan oleh IBM Solaris, bisa dijalankan oleh Mac, bisa dijalankan oleh Windows, bisa dijalankan oleh Linux, bisa dijalankan oleh Xbox, ya, bisa dijalankan oleh laptop, bisa dijalankan oleh smartphone. Beda dengan C. C kalau kita buat program di dalam platform smartphone, ya, maka kode tersebut hanya bisa dieksekusi oleh smartphone. Karena dia hanya punya satu compiler. Dia tidak punya interpreter. Jadi kalau kita mau buat program yang running di server, program yang sama yang kita sudah buat running di smartphone, kita harus menulis ulang kembali programnya. Dan menggunakan compiler untuk server. Jadi bedanya di situ. Untuk generasi bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berbeda. Seperti itu. Nah, jelaslah bahwa sebenarnya keunggulan Java itu, makanya smartphone itu banyak menggunakan Java, program-program aplikasi yang jalan di situ. Untuk aplikasi game itu banyak Java. Kenapa?
Karena itu bisa dimainkan oleh semua device. Sedangkan untuk sistem operasi, ya, sistem operasi Android itu biasanya dikompilasi dari C. Karena dia memang spesifik purpose untuk Android Jelly Bean misalnya. Seperti itu. Nah, ini proses ini Anda harus paham karena sesudah Anda tahu cara menulis algoritma, ini contoh C yang menggunakan teknik kompilasi ya. Jadi kita menulis program dalam bahasa C, kemudian C compiler menerjemahkannya menjadi mesin code. Ya. Nah, mesin code ini yang dieksekusi oleh CPU. Seperti itu. Nah, ini contoh program yang lain. The basic yang menggunakan interpreted ya. Tentu saja kalau dulu ya benar belajar pertama pemrograman bahasa basic. Bahasa basic ini yang sekarang masih dipakai oleh MS-DOS atau UEFI gitu ya. Setiap kali booting, proses booting pertama kali di laptop itu dia menggunakan bahasa basic. Ya. Sekarang itu sudah UEFI, sudah generasi UEFI, generasi kedua. Tapi dulu kami itu belajar pemrogramannya ya bahasa basic gitu ya. Sehingga banyak bermain di DOS gitu. Dia juga menggunakan interpreted bukan compiler ya. Jadi itu untungnya waktu Bill Gates ya men-create program DOS dalam bahasa basic, dia menggunakan interpreter sehingga program DOS itu bisa digunakan oleh semua jenis komputer. Makanya dia jadi cepat kaya gitu ya. Itu. Nah, ini contoh dari bagaimana sebuah mesin menerjemahkan perintah bahasa pemrograman yang kita tulis. Gitu. Jadi yang pertama, ini contoh misalnya bahasa pemrograman yang ditulis dalam bahasa C, kemudian mesin compiler menerjemahkannya, ya, menjadi bahasa mesin. Kemudian bahasa mesin itu menerjemahkan menjadi bahasa yang dipahami oleh CPU. Ini bahasa yang dipahami oleh CPU nih. CPU itu hanya mengenal dua kondisi. Kondisi 1 dan kondisi 0, ya. Seperti itu. Ini untuk mesin MIPS. Mesin MIPS itu biasanya di server-server perbankan gitu ya, seperti itu. Nah, nanti berikut kita akan belajar tentang algoritma operasi matematika di mesin Intel 8088. Ya, kalau Anda mungkin sudah tidak pernah melihat ya mesin prosesor Intel 8088 karena Anda kan hidup di zaman yang sudah i7 ya, i8. Tapi sebenarnya arsitektur dari i7 ya prosesor Intel itu semuanya datang dari Intel 8088. Saya aja belajar komputer pertama kali di mesin komputer yang 8048A6. Ya, yang sekarang itu masih banyak dipakai di warnet. Di wartel ya. Di wartel sama warnet jadi penghitung pembayaran saja engine-nya. Seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjut, saya akan beri kesempatan Anda untuk bertanya. Masuk dari silakan yang ingin bertanya. Kalau ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini sekarang saya demo ke Anda gitu. Salah satu contoh bagaimana sebuah program saya tulis dalam bahasa C. Ya. Ini untuk menampilkan Hello World. Gitu ya. Jadi sebuah program saya tulis dalam bahasa C. Setelah programnya saya tulis dalam bahasa C,
kemudian saya save, saya simpan. Ini misalnya programnya saya simpan ya. Ini saya simpan. Nah, kemudian dari program yang sudah saya simpan ini, hello world.c, kita akan memanggil dalam bentuk bytecode-nya gitu. Ini saya cek dulu kalau bahasa C saya sudah ready. Sebentar ya. Oke. Nih, ya. Kalau Anda lihat di bagian yang bawah ya, saya mengecek apakah komputer saya sudah punya compiler bahasa C gitu ya. Nah, kemudian dia menjawab bahwa sudah ada compiler bahasa C KCC versi 750. Ya. Nah, sekarang kemudian kita akan mencoba membuat file yang kita tulis tadi ke dalam bytecode. Jadi ini perintah untuk menulis bytecode. Saya tekan enter, di sini dia bilang ada error. Ya, errornya tidak ada file hello world. Ya, karena saya salah menulis nama filenya gitu. Harusnya file yang kita simpan itu hello world gitu ya. Tidak kurang huruf L. Nah, kemudian saya enter. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa dia sudah berhasil membuat bytecode dari file saya. Nah, selanjutnya dari bytecode itu kita akan menyuruh compiler ini untuk mengeksekusi programnya. Jadi, menerjemahkannya dalam bahasa mesin. Kita enter. Nah, sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Jadi sekarang kita panggil eksekusi untuk menampilkan hasilnya. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa mesin sudah, mesin sudah berhasil mengeksekusi perintah sehingga dia menampilkan ini. Dia menampilkan hello world, di mana hello world ini sesuai dengan yang kita suruh untuk ditampilkan pada program yang kita tulis pertama ini. Ya, jadi kita suruh mesinnya menampilkan hello world dalam C dan C++. Ya. Ini kan yang kita suruh dia menampilkan ini. Ya. Kemudian kita periksa di terminal, ternyata benar bahwa dia sudah menampilkan sesuai dengan yang kita tulis. Jadi sebenarnya itu cara kerja bahasa pemrograman, proses translasi dan proses compiler. Ya, nah kita lihat bahwa berkasnya, objek code-nya itu disimpan di sini biasanya, tergantung di folder yang kita minta gitu ya. Di folder yang kita minta. Nih, jadi kalau Anda lihat di sini, ini sudah kelihatan. Nah, ini nih. Ini bytecode yang kita minta gitu ya. Misalnya tadi kita menulis ini ya, hello world. Ya. Itu bytecode-nya sudah ada di situ, kemudian objek code yang dieksekusi oleh mesin ini sebenarnya. Jadi kita bisa membuka file bytecode. Misalnya saya buka di Sublime Text, itu nanti akan tampilkan yang tadi. Gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya proses di dalam bahasa C itu, ya, bahasa C dan sebagainya yang menggunakan interpreter, modelnya seperti itu. Ya.
Jadi ada program yang kita tulis, kemudian compiler kita harus install, ya, compiler kita install. Dalam hal ini saya menggunakan mesin Linux, ya. Saya install compiler yang tadi GCC version. Kemudian kita punya program diterjemahkan menjadi bytecode. Bytecode itu modelnya sudah seperti ini, itu file yang tadi. Kemudian nanti bytecode itu akan menerjemahkannya ke assembler. Assembler ini yang dieksekusi oleh mesin. Seperti itu. Prosesnya seperti itu, dan itulah kenapa kemarin ada yang bertanya soal ini kan, penerapan konsep pemrograman itu. Jadi karena saya menggunakan Linux, ya saya harus mencari compiler untuk Linux ya. Untuk bahasa C gitu. Kalau saya menggunakan Windows, ya saya mencari compiler untuk Windows. Banyak ya, compiler untuk Windows banyak. Seperti itu. Nah, masalah yang Anda sekarang akan lakukan praktikum ya, karena praktikum kan semua kelas sama ini, pakai Solo Learn ya. Solo Learn itu adalah praktikum yang berbasis web. Gitu ya. Nah, Anda tidak melihat proses-proses ini, itu masalahnya. Padahal di dalam mata kuliah algoritma, Anda penting untuk memahami ini proses translasi ini. Kenapa? Proses translasi ini akan menentukan betapa cepat atau lambat mesin komputer mengeksekut sebuah program. Dan itu akan menjadi penentu, karena sekarang orang maunya cepat, mesin komputer itu maunya cepat, mesin komputasi itu maksudnya cepat makin bagus. Seperti itu. Nah, kalau Anda menggunakan praktikum yang Solo Learn itu, ya dia proses kompilasi terjadi di web. Nah, itu lebih rumit lagi prosesnya. Seperti itu. Ya, itulah sebabnya mengapa saya cenderung mendesak mahasiswa untuk menginstal di dalam komputernya sendiri, kemudian dia pelajari dia pelajari sendiri itu proses-proses kompilasi supaya dia paham. Jadi Anda tulis algoritmanya, ya. Setelah algoritma Anda tulis, Anda terjemahkan sendiri dalam bahasa pemrograman, bahasa C atau bahasa C++. Kemudian dari bahasa pemrograman itu Anda lihat bagaimana mesin mentranslasi ke dalam bytecode dan kemudian bytecode dieksekusi oleh CPU. Itu cara kerja sampai Anda sekarang bisa menonton Zoom. Anda bisa mengakses Facebook. Semua cara kerjanya seperti itu. Tidak ada yang lain ya. Kecuali kita menemukan teknik quantum computing, baru saya akan ajarkan proses translasi yang agak berbeda. Tapi yang sekarang dengan mesin komputer yang kita pakai sekarang, prosesnya hanya seperti ini. Kalau bahasa C dia menggunakan compiler, kalau bahasa Java, dia menggunakan compiler dan interpreter. Prosesnya seperti itu. Sehingga kalau Anda lihat nanti kita praktikum di bahasa Java misalnya di semester 2, ya, di mata kuliah pengembangan sistem perangkat lunak, kita akan praktikum bahasa Java. Anda lihat itu dua file itu yang ada. Ada file hasil kompilasi dan ada file hasil interpretasi dari JVM. Seperti itu. Nah, ini misalnya saya contohkan lagi yang lain, yang dari tugas ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah mengerjakan praktikum, itu ada print ya. Ada tugas berikut di print. Tunggu sebentar ya. Ini kan kalau misalnya Anda sudah masuk di praktek, yaitu bukan praktikum Pak, tapi praktek, saya memberikan link untuk sintaks bahasa C, belajar dari sini gitu ya. Ya, belajar dari link ini ya. Karena sistem operasi, semua sistem operasi di dunia ini semuanya dibangun dengan bahasa C. Itulah kenapa penting sekali belajar bahasa C untuk pengantar ya. Bahasa C dan C++. Jadi kalau Anda lihat di sini ada banyak demo ya. Jadi Anda hanya perlu menginstal compiler C di mesin komputer Anda.
Kemudian Anda kerjakan contoh-contoh ini, contoh-contoh program ini. Ya. Contoh program di week 1, week 2, dan sebagainya. Ya. Ini bukan praktikum, tapi hanya sekedar untuk melihat bahwa apa yang kita tulis dalam teori itu kita bisa lakukan gitu pada komputer. Ini contoh nantinya ada print ya. Ini contoh bahasa untuk menampilkan print. Ini untuk menampilkan loop ya. Ini untuk menampilkan art ya. Ini untuk ENVP. Ini untuk menampilkan scan. Ya, ini untuk menampilkan PAD untuk kita melihat proses ya. Untuk kita melihat proses yang ada ya. Karena kan di dalam sistem operasi itu semuanya proses yang kita lakukan itu punya proses identifier, punya PID ya. Nah, untuk kita melihat proses, yaitu Anda bisa lihat di contoh-contoh yang ada yang saya tunjukkan tadi. Nah, sekarang kita coba tampilkan beberapa hasil eksekusi. Ya. Misalnya untuk file PID gitu. Anda bisa lihat di sini. Karena saya sudah selesai objek code-nya, sudah saya kompilasi, kemudian saya panggil. Jadi Anda lihat bahwa proses pengetikan ini yang saya lakukan di CMD, Command Prompt bahasa C ini, dia menampilkan bahwa proses PID-nya 16543, parent-nya 018361. Ya. Misalnya kita panggil execute file scan, ya. Tadi di file scan, kita suruh dia untuk menampilkan sebentar ya. Untuk file scan ini. Nih misalnya ya. Ini untuk file scan ya. Jadi di file program scan kita menyuruh dia untuk menampilkan kalimat silakan isi. Kemudian kita menyuruh komputer untuk membaca isi yang kita tulis. Kemudian kita suruh dia tampilkan isi buffer. Ya. Nah, kemudian saya coba eksekusi file scan tersebut. Ini contoh bahwa saya telah berhasil mengeksekusi file scan, kemudian ya suruh tampilkan isinya. Ya, tampilkan isinya, kita isi angka 10, kita enter, dia tampilkan isi buffer sama dengan 10. Jadi di sini komputer berhasil mengeksekusi program yang kita suruh. Ya. Ini sangat menarik ini, dan Anda akan lihat kalau sekarang misalnya sistem operasi Linux itu sudah sekitar 6 juta bytecode ya. 6 juta baris gitu programnya gitu. Cara kerjanya masih sama. Tetap dieksekusi satu persatu oleh compiler. Seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya algoritma dan pemrograman itu menarik untuk kita pelajari karena kita bisa mengetahui cara kerja dari mesin komputer itu seperti apa. Itu. Ini menarik di sini gitu. Kenapa harus belajar algoritma dan pemrograman gitu. Kenapa harus belajar proses translasi? Ya, karena sebenarnya inti dari komputer itu kita harus bisa menulis algoritma yang baik. Setelah algoritmanya kita tulis, kita terjemahkan ke bahasa pemrograman. Nah, ini bicara soal sintaks ya, bicara soal sintaks tertentu. Nah, untuk kurikulum baru, kedua keterampilan kompetensi ini yang harus dimiliki, wajib dimiliki oleh sarjana komputer, digabungkan menjadi satu mata kuliah. Yang disebut dengan mata kuliah algoritma pemrograman. Ya, kita menyebut algoritma dan pemrograman. Algoritma itu menulis algoritma, ya, menulis algoritma untuk menyelesaikan masalah dengan 3 teknik yang sudah saya terangkan yang lalu. Pemrograman itu menerjemahkan algoritma dalam proses translasi menjadi program yang bisa dieksekusi. Nah, program yang kita gunakan sekarang adalah bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah C dan C++. Ya. Jadi,
Di sini nah, di sini untuk belajar pemrograman ya, kita gunakan buku ini. Belajar algoritma gitu ya. Algoritma pemrograman kita gunakan buku ini. Ya. Ya, banyak menulis contoh-contoh tentang algoritma dasar, 3 algoritma dasar ya. Algoritma runtunan, algoritma pilihan ya, selection, dan algoritma perulangan. Ini banyak contoh algoritma di sini ya. Sedangkan untuk kita belajar sintaks bahasa pemrogramannya, saya menyarankan buku ini gitu ya. Atau buku-buku yang lain gitu yang Anda bisa dapatkan. Karena banyak buku tentang sintaks bahasa pemrograman. C++. Silakan Anda cari, itu untuk Anda pelajari gitu ya. Sedangkan untuk melatih kemampuan algoritma ya Anda di sini gitu ya. Karena selesai saya terangkan materi ini, mungkin mulai bulan depan ya kita mulai akan mengerjakan semua latihan soal yang ada di buku ini. Karena sampai sekarang buku inilah yang saya lihat yang paling bagus, yang bisa menerangkan tentang algoritma dan menghubungkan dengan bahasa pemrograman tertentu. Oke, saya kira sampai di sini saja materi hari ini. Ya, jadi kita menerangkan tentang translasi, model konsepnya seperti itu, dan saya sudah berikan contoh-contoh, banyak contoh saya sudah terangkan. Ya silakan Anda mencobanya sendiri.